Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Ahyat Syak. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah cerita dari grup Cerberus Magenta, sebuah kisah yang berjudul Sulastri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jangan pernah membicarakannya ketika malam telah tiba di sebuah dusun kecil yang berada di pinggir hutan, pantangan, atau dia akan datang menemuimu menjemput nyawamu. Dia telah menjadi teror paling menakutkan sekian lama di dusun kecil itu. Banyak sudah korban berjatuhan karena kecerobohan, ketidakpedulian, atau bahkan sengaja nekat melanggar larangan. Dia yang pernah difitnah, dikucilkan, dan diusir dari dusun bersama anak perempuan yang kurang waras, dan terpaksa memilih tinggal di sebuah pondok kayu kecil yang terbengkalai di tengah hutan. Dia yang sekian lama memendam penderitaan dan dendam terhadap orang-orang yang menghancurkan hidup keluarganya, menghancurkan masa depan putrinya. Dia yang akhirnya mati gantung diri di pohon di depan pondoknya. Dia Sulastri. Sebuah mobil melaju kencang di jalan tol sore itu. Nampak seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahunan di belakang kemudi. Di sampingnya duduk seorang perempuan muda yang terlihat sangat cemas sambil memeluk bayi mungil dalam pangkuannya. Sejak dari mereka berangkat tadi, si bayi selalu rewel dan terus menangis. Seakan makhluk polos kecil itu menolak ikut dalam perjalanan sore menjelang maghrib itu. "Apa tidak sebaiknya kita kembali saja, Mas? Perasaanku tidak enak." Laki-laki di balik kemudi itu tidak menoleh, tidak pula merespon. Ia tidak mengalihkan pandangannya dari jalan di depannya. Nampak raut cemas di wajahnya. "Mas, aku khawatir. Fitri juga dari tadi rewel terus. Pulang aja yuk." Si laki-laki tampak semakin gelisah. "Mas Danu." "Yanti." Laki-laki yang dipanggil Danu akhirnya tidak tahan untuk menjawab. "Kita sudah membahasnya. Tolong mengerti. Kamu dan Fitri akan lebih aman untuk sementara tinggal di rumah ibumu. Semakin lama kalian berada di dekatku, aku takut aku bisa mencelakai kalian." Yanti terdiam, sementara Fitri masih terus menangis. Yanti berusaha menenangkan putrinya dengan memberikannya susu botol. Tapi bayi kecil itu masih juga rewel dan tidak mau meminumnya. Tiba-tiba Danu terkejut, sangat terkejut hingga mobil yang dikemudikannya oleng dan hampir menghempas beton pembatas jalan. Yanti sampai terpekik histeris. Beruntung Danu cepat menguasai kendaraan, mengembalikan posisi mobil di jalurnya. "Mas, ada apa?" Lagi-lagi Danu tidak merespon. Tetapi dari raut wajahnya jelas terlihat ada sesuatu yang membuat suaminya panik dan sangat ketakutan. "Mas Danu, kamu kenapa?" Yanti sangat khawatir melihat kondisi suaminya. Belum juga Yanti menyadari apa yang sebenarnya baru saja dialami oleh suaminya. Mobil kembali oleng. Tetapi kali ini Danu tidak bisa menguasai mobil yang terlalu menukik tajam ke kanan hingga menerjang melewati pembatas besi setinggi paha, meluncur masuk ke jalur lain. Pekik histeris Yanti dan tangis Fitri seketika lenyap bersamaan dengan suara benturan keras mobil yang mereka tumpangi menghantam truk yang melaju dari arah berlawanan. Mobil hancur dan terlempar. Beberapa kali terguling hingga akhirnya berhenti dengan posisi terbalik sebelum akhirnya terbakar hebat. "Mina,
Ayo ndang mlebu nduk, iki wis surup, panggil seseorang perempuan parubaya dari dalam sebuah rumah joglo berdinding kayu. Saat itu hari sudah masuk waktu maghrib. Matahari pun telah hilang, menyisakan garis merah di ufuk barat. Warna jingga di langit berangsur gelap, sementara kabut tipis pun sudah mulai turun. Nampaknya Minah tidak mendengar panggilan tadi. Perempuan muda yang tengah hamil 7 bulan itu masih terlihat sibuk mencuci pakaian di samping sumur di belakang rumah. Minah, ayo masuk. Cuciannya dilanjutkan besok saja. Perempuan parubaya yang tidak lain adalah ibu mertuanya kembali berseru memanggilnya dengan suara yang lebih dikeraskan. Iya bu, sebentar lagi, jawab Minah. Tanggung, pikir Minah, tinggal bilasan terakhir. Mungkin karena Minah sebelum menikah, selama gadisnya lama bekerja di kota, sehingga kurang begitu memahami pantangan dan larangan yang harus dipatuhi di dusunnya. Sementara di dalam rumah, begitu melihat Joko anak laki-lakinya sekaligus suami Minah datang, perempuan parubaya itu buru-buru menghampiri. Jok, itu loh, Minah di sumur disuruh masuk. Ini sudah menjelang malam. Tidak baik, surup-surup masih berada di luar rumah. Pantangan. Enggak bu. Bukan hanya ibunya, Joko juga tidak halah khawatir mengetahui Minah masih berkutat di sumur. Joko lalu bergegas menyusul istrinya ke belakang. Namun apa yang kemudian dilihatnya di belakang rumah membuat Joko terkesiap. Di depan matanya, Minah berdiri terpaku di samping sumur. Mulutnya seperti terkunci, sementara air mata deras membasahi pipinya. Sorot mata Minah menyiratkan kepanikan dan ketakutan. Sesuatu di belakang Minah lah yang membuat Joko menggigil. Gumpalan rambut tebal seakan tengah memeluk tubuh Minah dari belakang, dengan sosok wajah pucat nampak menyeruak dari balik kabut persis di sebelah kepala Minah. Seringnya sosok wajah perempuan itu membuat Joko bergidik. Detik berikutnya, gumpalan rambut dengan wajah menyeramkan itu seperti menghisap tubuh Minah, membawanya melayang, diiringi lengking jeritan Minah memecah keheningan, sehingga akhirnya hilang ditelan kabut dan kegelapan malam. Tubuh Joko bergetar hebat, kakinya tidak mampu digerakkan. Untuk beberapa saat mulutnya seperti terkunci. Ia lalu ambruk bersimpuh di lantai sumur. Minah, Minah. Joko hanya bisa menatapi istrinya tanpa bisa berbuat apapun. Di malam yang sama, di sebuah kafe di salah satu sudut kota, Gilang dan Jenny tampak serius membicarakan sesuatu. Malam itu Gilang sengaja mengajak Jenny ketemuan di sana. Penting, kata Gilang di telepon. Serius, kamu yakin mau mencari Ica ke sana? Tanya Jenny yang duduk di depan Gilang, memastikan. Jenny terkejut ketika Gilang mengutarakan maksudnya. Jenny, gadis berparas cantik yang seorang adventure blogger, sudah setahun lebih mengenal Gilang, yang juga seorang aktivis dan pecinta alam. Ica itu mantannya Gilang. Baru sekitar 3 bulan mereka putus, dan nampaknya Gilang masih belum bisa melupakan Ica. Sama seperti Jenny, Gilang dan Ica juga ketemu dari hobi yang sama, mendaki gunung. Bukankah kata si Wendy? Jenny tidak meneruskan kata-katanya, khawatir Gilang menanggapinya berbeda. Sebelumnya Wendy memang mengatakan bahwa Ica, Eki dan Anto sudah mati. Hanya Wendy satu-satunya yang selamat. Enggak Jen, aku yakin Ica masih di sana. Dia tersesat di hutan itu. Gilang nampak serius. Entahlah, tapi beberapa hari ini Ica terus datang di mimpiku Jen. Dia seperti meminta tolong. Jenny mengernyitkan kening. Memang ada kalanya arwah bisa masuk ke dalam mimpi seseorang. Bisa juga keterikatan batin yang kuat mampu menciptakan firasat atau mimpi yang terpengaruh dari rasa khawatir, takut, atau bahagia. Jen, apakah kamu bisa merasakannya? Jenny menggeleng perlahan. Jenny yang juga seorang indigo biasanya memang bisa merasakan kalau ada firasat atau ada energi astral di sekitarnya, baik energi dari seseorang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Aku harus berada lebih dekat untuk bisa merasakan. Kamu tahu itu. Karena itulah aku ingin kamu ikut ke sana, Jen.
Sejak Ica dikabarkan hilang bersama dua temannya sekitar 2 bulan yang lalu, Gilang merasa sangat bersalah dan menyesal tidak bisa ikut bersama Ica dan teman-temannya ke Curug kala itu. Gilang juga terpaksa tidak bisa bergabung bersama tim SAR mencari Ica dan kedua kawannya, karena kondisinya saat itu tengah dalam masa pemulihan setelah kecelakaan jatuh dari tebing yang dialaminya, yang mengakibatkan retak tulang paha kaki kirinya. "Udah, kamu tenang aja. Pokoknya kalau ada perkembangan langsung aku kabari, oke?" ujar Firman, teman Gilang kala itu. Firman yang juga seorang pecinta alam, tergabung dalam tim SAR yang turut berangkat mencari Ica, Eki, dan Anto ke hutan. Meski akhirnya dihentikan setelah 2 minggu pencarian, tidak juga membuahkan hasil. Di sisi lain, Wendy yang shock berat sulit dimintai keterangan. Awal pengakuannya, Wendy mengatakan Ica, Eki, dan Anto telah mati di hutan itu. Meski faktanya, tim SAR tidak menemukan jasad ketiganya. Yang lebih aneh, ketika terakhir Gilang datang lagi menjenguknya, apa yang diucapkan Wendy membuat Gilang terkejut. "Ica masih di sana, Lang." Wendy sampai mencengkeram lengan Gilang waktu itu dan wajahnya terlihat pucat. "Dia masih di hutan, Lang. Kamu harus menolongnya. Dia terjebak di sana." Perkataan Wendy memang tidak bisa ditelan mentah-mentah, melihat kondisi kejiwaannya yang belum stabil. Dia sering tiba-tiba panik dan histeris tanpa sebab. Tetapi sejak seminggu terakhir ini, Ica sering muncul dalam mimpinya. Gilang mulai gamang. Muncul keyakinan bahwa Ica memang masih berada di hutan. Jenny harapan satu-satunya untuk bisa menemukan keberadaan Ica. Kemampuan merasakan energi astral yang dimiliki gadis itu akan sangat membantu di saat tim SAR gagal menemukan ketiganya. Bukan tanpa sebab, Gilang meminta bantuan Jenny. Tahun lalu Jenny juga pernah berhasil menemukan seorang pendaki yang tersesat di hutan. Gadis itu bisa menemukan lokasi keberadaan si pendaki dari energi yang dirasakan. "Jen, kamu mau bantu kan?" Tatapan Gilang penuh harap. Jenny jadi merasa serba salah. "Kamu yakin kakimu sudah cukup kuat untuk berjalan di hutan?" "Aku yakin, ini udah jauh lebih baik. Lagian ini cuma retak, bukan patah." Gilang memukul-mukul paha kirinya, mencoba meyakinkan Jenny. Jenny sebenarnya khawatir kondisi kaki Gilang yang belum pulih benar. Terlalu beresiko jika dipaksakan untuk berjalan menelusuri hutan. Tetapi nampaknya Gilang kekeh, tekadnya sudah bulat. "Please." Gilang kembali menatap Jenny, tatapan yang sulit ditolak. Jenny menghela nafas panjang. Ia yang tidak tega melihat Gilang akhirnya mengangguk setuju. "Tapi ingat, kalau sampai terjadi apa-apa dengan kakimu, aku harus membawamu pulang dan tidak ada penolakan. Janji." Buru-buru Jenny mengajukan syarat. Iya, terserah kamu saja." "Aku serius." Jenny mendelik. Ia tidak mau Gilang menyepelekan hal itu. "Iya, aku janji." "Apa benar itu perbuatan Sulastri?" bisik Kliwon pada Wisnu yang duduk di sebelahnya. "Shh," tegur Wisnu dengan suara lirih sambil melirik ke kanan kiri. Orang-orang nampak curiga menatap ke arah mereka. Pagi itu Kliwon dan Wisnu tengah berada di rumah Joko, duduk di teras depan beralaskan tikar bersama beberapa laki-laki warga dusun yang turut datang. Berita Mina yang diculik Sulastri cepat menyebar. Pagi itu ramai warga datang untuk takziah, meskipun sebenarnya mereka bingung apakah Mina sudah meninggal, mengingat tidak ada jasad terbujur di rumah duka. Tetapi bisik-bisik di antara warga yang datang mengatakan bahwa Mina telah menjadi tumbal kesekian dari arwah Sulastri. Meski Joko tetap meyakini bahwa istri dan bayi dalam kandungannya masih hidup. Selama ini korban-korban tumbal arwah Sulastri memang berakhir tragis, selalu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Baru kejadian kali ini korbannya diambil dan tidak diketahui keberadaan jasadnya. "Alah, kamu itu sudah lama hidup di kota, masih saja percaya hal-hal seperti itu," balas Kliwon dengan suara dikecilkan. Kliwon dan Wisnu memang baru beberapa hari ini mudik dari kota tempat mereka bekerja. Jadi memang sejak awal kejadian arwah Sulastri mulai meneror dan meresahkan warga dusun, Kliwon dan Wisnu masih bekerja di kota.
Kebanyakan anak-anak muda dusun Talaji memang lebih memilih hijrah ke kota, bahkan sejak mereka masih remaja. Tidak ada masa depan di dusun terpencil seperti ini, kata mereka. Bukan begitu, Kli. Percaya tidak percaya, itu sudah menjadi pantangan di dusun kita. Kamu juga dengar sendiri kan, kalau Mina dan bayinya ini bukan tumbal yang pertama. Sudah banyak warga lainnya yang jadi korban. Mereka masih membicarakan soal itu sembari berjalan pulang. Alah, isu, hanya isu. Terserah kamulah. Kliwon masih belum bisa percaya dengan apa yang didengarnya dari orang-orang dusun Talaji. Baginya itu hanya tahayul atau cerita dari mulut ke mulut yang dilandasi oleh ketakutan. Tetapi di sisi lain, Kliwon yang merasa penasaran ingin membuktikan apakah pantangan yang selama ini dipercaya dan sangat ditakuti oleh orang-orang dusun itu benar atau hanya omong kosong belaka. Ayo wis, nanti maghrib kita keluar. Kita buktikan apa larangan itu memang nyata. Gila kamu. Lewat tengah hari, sebuah Jeep Wrangler Rubicon warna merah metalik melaju meninggalkan kota. Gilang terlihat di sisi kiri memegang map sebagai petunjuk jalan. Beruntung sebelum berangkat waktu itu, Anto yang ikut berangkat bersama Ica sempat memberinya peta lokasi curug. Gilang mengenal Anto dari beberapa kali melakukan pendakian yang sama. Di kursi belakang, Jenny beberapa kali mengambil shoot dengan kameranya. Sementara di samping Gilang, Andi yang suka mengikat rambut gondrongnya di belakang duduk memegang kemudi. Andi adalah sahabat Gilang sejak di bangku sekolah. Dari dulu mereka punya hobi yang sama, mendaki gunung. Hampir di setiap pendakian mereka selalu kompak bersama. Karena itulah Gilang mengajak Andi ketika berencana mencari Ica. Gilang tersenyum tipis saat beberapa kali memergoki mata Andi melirik ke belakang melalui kaca spion. Tetapi ketika Andi tiba-tiba terkejut saat matanya beradu dengan mata Jenny di kaca spion, Gilang tidak bisa menahan tawanya. Sialan lu, bisik Andi pada Gilang. Anak itu jelas tengsin. Gilang juga tahu kalau Andi diam-diam menyukai Jenny, meski Jenny sendiri kelihatannya cuek. Kemarin begitu tahu Gilang berencana mengajak Jenny, Andi langsung semangat 45. Sejenak Gilang termenung, teringat kembali kejadian 3 bulan yang lalu saat Ica tiba-tiba memutuskan hubungan mereka. Gilang benar-benar kacau saat itu. Beberapa minggu setelah pertengkaran itu, Ica pergi berlibur ke curug bersama Wendy, Eki dan Anto. Biarkan Ica tenang dulu, Lang. Dia akan baik-baik saja setelah liburan nanti. Kamu gak usah khawatir, ujar Wendy kala itu ketika Gilang terlihat cemas. Sebenarnya waktu itu Gilang ingin ikut untuk memastikan bahwa Ica baik-baik saja. Tetapi jelas Ica tidak akan mengizinkannya. Ica bukan anak kemarin sore soal petualangan di alam liar. Ica memang keras kepala, sungut Gilang ketika tahu dari Wendy bahwa Ica tidak ingin bertemu Gilang. Sebagai pelampiasan rasa kecewa, Gilang memutuskan naik ke merbabu bersama Andi dan beberapa temannya. Karena kegalauan hatinya serta pikirannya yang tidak fokus dan terus memikirkan Ica, Gilang lengah hingga terpeleset di tebing. Beruntung Gilang tidak sampai jatuh ke jurang, tetapi harga yang harus ia bayar adalah retak tulang paha kirinya. Cedera serius itu mengharuskannya bed rest dan tidak bisa bergabung bersama tim SAR mencari Ica, Eki dan Anto yang dikabarkan hilang di hutan. Gilang tidak bisa memaafkan dirinya sejak itu. Ia merasa sangat bersalah dengan apa yang tersaji pada Ica. Jenny dan Andi pun tidak bisa sekedar menasehati sahabat mereka itu. Gilang tersentak ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Buyar seketika lamunannya saat dilihat ternyata Firman yang menelpon. WhatsApp bro. Gilang, tolong kamu jangan ke sana. Suara Firman terdengar bergetar. Ada kecemasan dalam nada suaranya. Ada sesuatu di hutan itu yang membuatku takut. Ah, maksudnya? Dengarkan aku, Lang. Sebaiknya kalian urungkan pergi ke tempat itu. Hutan itu bisa membuat kalian celaka. Kamu ngomong apa sih? Aku gak paham. Maksud kamu sebenarnya apa? Gilang terlihat kurang suka.
Sudah sejak beberapa hari lalu, ia mengutarakan niatnya mencari Ica, dan saat itu Firman juga tidak mengatakan apapun soal hutan itu. Dia hanya mengkhawatirkan kondisi kaki Gilang yang belum pulih benar. Sebetulnya Firman saat itu hanya tidak tahu caranya ngomong ke Gilang dan bagaimana bisa meyakinkan temannya itu. Ia tahu Gilang pasti tidak akan begitu saja mempercayainya. Setelah pencarian waktu itu, dia seperti mengejar Kulang. Suara Firman terhenti. Kamu itu ngomong apa sih? Siapa yang mengejarmu? Tiba-tiba hubungan mengalami gangguan. Suara Firman putus-putus, tidak jelas terdengar. Halo, halo Man, halo. Tidak terdengar lagi suara Firman. Telepon terputus. Sinyal bar di layar terlihat kosong. Kenapa dengan Firman? Tanya Andi penasaran. Gak tahu, putus. Gilang tidak terlalu menghiraukannya. Ia hanya ingin menemukan Ica, termasuk kedua teman Ica. Semakin lama mereka tidak ditemukan, akan semakin berbahaya bagi keselamatan mereka. Dengan ikut sertanya Jenny dalam pencarian ini, sedikit banyak menambah semangat Gilang untuk bisa menemukan Ica. Andi terus memacu mobilnya di jalanan yang sepi, membelah hutan di kanan kiri jalan. Sementara di kursi belakang, Jenny terdiam. Ia merasakannya lagi. Kepalanya terasa pening. Detak jantungnya berdegup lebih cepat. Selintas tadi ia sempat merasakan ada kilasan peristiwa saat Firman menelpon Gilang. Saat itu memang sering mengalaminya. Tiba-tiba firasat muncul begitu saja di kepalanya. Kilasan tadi memang tidak begitu jelas, tetapi perasaan Jenny tidak enak. Jenny bisa merasakan bahwa apa yang tadi terlintas adalah sesuatu yang buruk. Ada banyak darah di sana. Sesuatu yang jahat kini tengah mengintai Firman. Belok kiri, Di, seru Gilang tiba-tiba. Andi sontak kaget. Akibatnya mobil sedikit menukik ketika berbelok masuk ke jalan tanah berbatu. Andi mulai melambankan laju mobilnya karena lebar jalan yang menyempit dan tekstur jalan yang licin berbatu. Hutan pun terlihat lebih rapat dan lebih gelap. Di sini Jenny mulai merasakan kehadiran energi-energi astral di sepanjang jalan hutan yang dilalui. Wajar saja, namanya hutan pasti ada banyak penghuninya. Jenny tidak terlalu ambil pusing. Ia hanya berusaha fokus pada energi Ica, Eki dan Anto. Terus saja ikuti jalannya, Di. Nanti sekitar 5 kilo akan sampai di dusun itu, ujar Gilang sambil membaca peta. 5 kilometer itu jauh di jalur hutan seperti ini, batin Andi. Kenapa mereka membangun dusun jauh masuk ke dalam hutan? Dan pasti listrik pun belum masuk ke sana. Karena Andi tidak melihat ada kabel dan tiang listrik di sepanjang jalan yang dilalui. Menjelang sore mobil akhirnya memasuki regol pembatas dusun. Tulisan Dusun Talaji pada regol masih bisa terbaca meskipun terlihat kusam dan berlumut. Jalanan terlihat lengang. Rumah-rumah kayu berbentuk joglo dengan halamannya yang rata-rata masih cukup luas terlihat di sepanjang jalan dengan jarak antar rumah yang cukup berjauhan. Tidak banyak orang yang mereka jumpai. Kebanyakan adalah orang yang sudah tua. Beberapa anak kecil juga terlihat. Ada yang terasa aneh bagi Jenny dengan orang-orang dusun itu. Tatapan mereka seperti tidak bersahabat, seakan curiga melihat kedatangan Jenny dan kedua kawannya. Gilang dan Andi pun merasakan hal yang sama. Meskipun kedua cowok itu hanya melihatnya sambil lalu. Tiba-tiba Andi menghentikan laju mobil ketika sekonyong-konyong 3 orang laki-laki sudah berdiri menghadang di tengah jalan dengan golok dan parang terhunus. Gilang yang hendak turun dari mobil seketika mengurungkan niatnya begitu melihat salah seorang laki-laki yang menghadang mereka berseru mengancam sambil mengacungkan goloknya. Kalian pulang sana, pergi dari sini. Jangan sampai menginjak kaki di dusun ini kalau tidak ingin mati. Maaf Pak, kami hanya ingin mencari teman kami yang hilang di hutan sini, ujar Gilang dari tempat duduknya. Tidak, anak-anak kota seperti kalian ini cuma bikin masalah, bikin sengsara dusun ini. Mereka rupanya menganggap 4 anak muda kota yang sebelumnya datang dan telah melanggar larangan seenaknya bertanggung jawab atas korban-korban warga dusun yang berjatuhan selama 2 bulan terakhir. Gilang galau. Ketiga laki-laki dusun itu bersikeras melarang mereka masuk lebih jauh.
Wajah mereka terlihat mulai emosi, apalagi melihat mobil yang dikendarai Andi masih juga belum bergerak berputar haluan. Salah seorang laki-laki maju mengancam dengan parangnya. "Lu ngora, Kadir!" Tiba-tiba terdengar teriakan seseorang. Orang yang dipanggil Kadir sontak kaget. Demikian juga dengan dua laki-laki lainnya. Seorang laki-laki parubaya terlihat datang dari arah belakang mereka. Orang itu tidak lain adalah Ki Atmo, kepala duku dusun Talaji. Salah seorang warga tadi buru-buru pergi melapor ketika terjadi penghadangan, sehingga kepala duku dusun Talaji itu bergegas menuju lokasi. Beruntung Ki Atmo datang tepat waktu, sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Saya Atmo, kepala duku sini. Ada perlu apa kalian datang ke dusun ini?" tanya Ki Atmo yang sudah berdiri di antara ketiga laki-laki bersenjata golok dan parang. Gilang dan Andi turun dari mobil, tetapi tetap berdiri di samping kiri kanan mobil, berjaga-jaga dari kemungkinan yang tidak diinginkan. Sementara Jenny tidak beranjak setelah Gilang memberi isyarat agar gadis itu tetap berada di dalam mobil. "Maaf Pak, kami bertiga hanya ingin mencari teman kami yang hilang di hutan sini sekitar 2 bulan yang lalu," jawab Gilang. "Percuma saja, teman kalian itu tidak bisa ditemukan lagi. Sebaiknya kalian pulang saja." Omongan Ki Atmo jelas tidak masuk di akal Gilang. Tim SAR 2 minggu lalu tidak berhasil menemukan Ica, Eki dan Anto. Tentu tidak bisa dijadikan patokan. Mungkin saja keberuntungan memang belum berpihak pada mereka. "Teman kami saat ini ada di hutan sana Pak. Tidak mungkin mereka bisa hilang begitu saja. Kami harus mencari mereka Pak." "Cukup, saya tidak ingin mendengar lagi alasan apapun orang masuk ke hutan itu. Silakan adik-adik pulang selagi hari masih belum gelap dan sebelum saya berubah pikiran." Gilang dan Andi ciut nyalinya melihat ketiga laki-laki yang memegang parang dan golok maju selangkah dengan wajah tidak bersahabat. "Gimana ini Lang? Kita cabut dulu." Mereka berdua bergegas naik ke mobil. Setelah memutar balik mobilnya, Andi lalu menjalankan mobil perlahan meninggalkan dusun. Tetapi ketika belum jauh mereka melewati regol pembatas dusun, lagi-lagi mereka dikejutkan oleh seorang laki-laki berbadan kekar yang berdiri menghadang di tengah jalan dengan membawa parang yang diselipkan di pinggangnya. Andi seketika menghentikan mobilnya, sementara Jenny mulai panik saat laki-laki itu kemudian berjalan mendekati mobil. Laki-laki itu berjalan semakin dekat menuju ke sisi kanan mobil, di mana Andi duduk di belakang kemudi. "Lang, apa nggak sebaliknya kita tancap gas aja?" bisik Andi. "Jangan, kita tunggu saja dulu apa mau dia." "Serius kamu Lang?" Jenny terlihat sangat cemas. Secara kaca jendela dalam keadaan terbuka, dan nampaknya Gilang dan Andi pun tidak bermaksud untuk menutupnya. Akan mudah bagi laki-laki itu jika bermaksud menyerang. Gilang tidak mengindahkan Jenny. Matanya fokus pada laki-laki yang berjalan semakin dekat ke arah Andi. "Di, waspada," Andi mengangguk. Ia tahu apa yang harus dilakukannya jika laki-laki itu menyerang tiba-tiba dengan parangnya. Kini laki-laki yang terlihat berumur kurang lebih sekitar 30 tahun itu sudah berdiri tepat di samping Andi. Wajahnya terlihat kaku, tetapi tidak seperti tiga laki-laki yang tadi menghadang mereka di dusun yang terlihat garang. Ditatapnya Andi, Galang dan Jenny satu persatu. Saat menatap Jenny, sorot mata laki-laki itu nampak berbeda. Pupil matanya membesar. Jenny merasa ada sesuatu dalam pikiran laki-laki itu dan ia tidak menyukainya. "Kalian mau pergi ke hutan?" tanya laki-laki itu tiba-tiba. "Iya, Bapak siapa?" "Mau apa kalian ke hutan?" Laki-laki itu bertanya lagi seperti tidak mengindahkan pertanyaan Gilang. "Kami bermaksud mencari teman kami yang hilang di hutan ini sekitar 2 bulan yang lalu. Bapak tahu kan kejadian itu?" Kembali ditatapnya mereka satu persatu. "Aku tahu di mana mereka. Kalau kalian mau, aku bisa menunjukkan jalannya." Gilang, Jenny dan Andi terkejut. Gilang tentu tidak percaya begitu saja, tetapi jika ada peluang sekecil apapun ia bisa menemukan Ica. Gilang tidak akan membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja. "Baiklah, kami ikut," jawab Gilang tiba-tiba, diikuti oleh tatapan mata Andi dan Jenny yang menuntut penjelasan.
Maaf, Bapak siapa? Saya Joko, jawab laki-laki itu singkat. Gilang menoleh pada dua temannya lalu berbisik, guys, ini kesempatan baik. Kita memang tidak tahu dia berbohong atau tidak, tetapi setidaknya ini peluang bagi kita untuk menemukan Ica. Melihat Gilang yang bersemangat, Andi dan Jenny merasa tidak tega. Mereka jauh-jauh datang ke tempat terpencil ini untuk membantu Gilang menemukan Ica. Jadi tidak selayaknya mereka mematahkan semangatnya. Taruh mobil kalian di sana, perintah Joko sambil menunjuk tempat di balik pohon dari rembunan semak. Jangan sampai orang-orang dusun tahu kalian pergi ke hutan. Memangnya ada apa, Pak? Kenapa mereka melarang kami masuk ke hutan? Tanya Gilang penasaran. Hutan ini larangan, tidak ada yang boleh masuk ke dalamnya. Lalu, kenapa Bapak mau mengantar kami ke hutan? Bapak tidak takut melanggar larangan? Tanya Andi menimpali. Aku ada urusan yang harus diselesaikan, jawabnya singkat. Nampak kurang suka dari nada suaranya. Cepatlah, sebelum ada orang yang lewat. Setelah memindahkan mobil agar sedikit masuk ke hutan di balik semak-semak, Gilang, Andi, dan Jenny mempersiapkan peralatan yang akan dibawa, termasuk mengecek alat komunikasi HT, dipastikan berfungsi baik. 5 menit kemudian mereka berempat mulai berjalan menerobos hutan. Andi yang merasa aneh melihat laki-laki itu masuk ke hutan dengan menenteng jerigen, mencoba bertanya, "Itu apa, Pak, di dalam jerigen?" Joko hanya melirik sekilas, tidak merespon dan terus melangkah di depan membuka jalan. Aneh, sejak awal Andi sudah curiga ada sesuatu yang dibalik tawarannya untuk mengantar mereka masuk ke hutan. Andi tidak yakin Joko tahu keberadaan Ica dan yang lain. Apa sebenarnya yang hendak dilakukannya di dalam hutan? Tidak mungkin pula jerigen itu berisi air. Ia menduga bahwa jerigen itu adalah bensin atau minyak tanah, sesuatu yang bisa digunakan untuk membakar. Ya ampun, apakah dia hendak membakar hutan? Kita ikuti aja dulu, Dik, jangan gegabah, bisik Gilang yang seperti bisa merasakan kecemasan Andi. Oke. Demi sahabatnya itu, terpaksa Andi meredam rasa penasaran yang bergelayut mengganggu pikirannya. Di sisi lain, semakin jauh masuk ke dalam hutan, energi-energi astral yang dirasakan oleh Jenny semakin banyak. Beberapa penampakan juga mulai terlihat olehnya. Beruntung Jenny sudah cukup terbiasa dengan sosok-sosok yang bagi kebanyakan orang terlihat menyeramkan. Kuncinya, abaikan saja. Semakin dilihat, semakin mereka menunjukkan wujud yang menakutkan. Tetapi sosok yang tiba-tiba muncul berdiri tepat di sampingnya membuat Jenny terkejut dan menghentikan langkahnya. Sosok berwujud nenek tua, memakai kain kemben dan jarik. Dengan tinggi sebatas pundak Jenny, sekonyong-konyong telah menggenggam erat tangannya. Seakan menahan Jenny meneruskan langkah. Nenek itu menatapnya, lalu dia berbicara dengan suara lembut. Dok, yang kamu cari sudah tidak ada. Pulang saja, jangan kamu datangi tempat itu. Angker, nanti bisa kualat. Jenny hanya bisa berdiri tertegun sambil menatap si nenek yang juga menatapnya. Sedikit-sedikit ia bisa mengerti apa yang diucapkan oleh nenek itu. Sudah, sana pulang ya, anak cantik. Tidak usah dilanjutkan. Jen, ngapain berhenti di situ? Ayo jalan. Suara teriakan Gilang memanggilnya dari arah depan mengagetkan Jenny, seakan membuyarkan lamunannya. Jenny celingukan, hanya sekedipan mata. Sosok nenek tadi kini sudah tidak terlihat lagi di sampingnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.